Kalau kamu suka karya-karya kayak Lemony Snicket, Coraline, It, Pet Sematary, Alice in Wonderland, atau bahkan Parasite ya, aku yakin kamu akan suka dengan buku Kita Pergi Hari Ini karya Ziggy Zajajoviana Zabriskie. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, halo semuanya, aku Peti. Di channel ini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Oke, sebelumnya aku mau ceritain dulu ya tentang Ziggy, penulis yang menurutku sih cukup spektakuler nih. Soalnya sepanjang karier kepenulisannya dia nih, yang aku tahu kalau nggak salah nih dari 2010, dia tuh udah nerbitin lebih dari 30 buku dengan berbagai genre. Terus 2 bukunya dia juga ada yang menang sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Yang pertama tuh yang judulnya Di Tanah Lada, itu menang juara kedua tahun 2014. Terus satu lagi judulnya yang Semua Ikan di Langit, itu menang juara pertama tahun 2016. Jadi untuk kualitas penulisannya sudah tidak perlu diragukan lagi lah gitu ya. Nah, buku Kita Pergi Hari Ini menurutku bagus banget. Ini tuh ceritanya genrenya campuran antara cerita anak, kemudian fantasi, dan dongeng yang ditulis dengan gaya yang nyeleneh. Kemudian kalau kamu melihat sampulnya mungkin kamu akan terkecoh ya. Karena kalau ngeliat sampulnya nih, ini kamu bisa lihat sendiri ada 5 orang anak, mereka tuh menatap ke perbukitan yang kelihatannya cantik gitu ya. Tapi tentu tidak, karena buku ini tuh ceritanya absurd dan menyeramkan. Terus juga ada hal-hal yang triggering di sana. Tapi aku akan cerita soal itu nanti di belakang. Sekarang aku mau ceritain kamu dulu sinopsisnya. Nah, jadi gambaran tentang buku ini tuh sebenarnya udah kelihatan dari kalimat pertamanya. Di sini tuh Ziggy menulis, yang paling menyeramkan adalah anak-anak. Jadi ada sebuah kota nih dikisahkan namanya Kota Suara. Di sini tuh jumlah anak-anak jauh lebih banyak dibandingin orang dewasa. Dan mungkin banyak dari kita setuju lah ya, di mana ada anak-anak berkumpul, di situ tuh pasti ada keributan gitu ya. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang nangis, jerit-jerit, teriak, ya pokoknya rusuh lah gitu. Saking ributnya kota ini, orang-orang di sana tuh mulai melupakan nama asli kota mereka. Jadi akhirnya mereka memanggil kota itu dengan Kota Suara. Nah, di Kota Suara ini diceritain ada satu keluarga isinya 5 orang, ada bapak dan ibu Mo, kemudian ada 3 orang anak namanya Ma, Mi, dan Mo. Nah, orang-orang dewasa di Kota Suara ini tuh mereka tuh harus bekerja keras gitu untuk mencari uang. Begitu juga bapak dan ibu Mo. Jadi mereka tuh kesehariannya bekerja sehingga mereka tuh nggak punya waktu banyak ya untuk ngurus anak-anaknya. Tapi mereka juga nggak punya uang lebih untuk bisa nge-hire seorang neni atau pengasuh. Nah, untuk orang-orang yang kayak gini, dalam artian penghasilan pas-pasan tapi waktunya juga nggak banyak, sebenarnya ada satu cara lain, yaitu mereka bisa memanggil neni yang gak perlu dibayar dalam bentuk kucing luar biasa. Kucing ini tuh didatengin dari sebuah kota yang namanya Kota Terapung Kucing yang luar biasa. Lucu ya namanya, kayak ada kota ngapung-ngapung di air gitu. Dan mungkin kota ini sebenarnya bisa dibilang kayak impian para pencinta kucing, karena di kota ini isinya kucing semua. Tapi mereka udah bisa beraktivitas kayak manusia. Nah, neni kucing yang luar biasa ini juga kayak gitu. Jadi pas datang ke rumah bapak dan ibu Mo, dia tuh bentuknya udah kayak orang, bisa berdiri 2 kaki 2 tangan. Ya anggap aja kayak Mary Poppins gitu ya. Sampai di sini mungkin kamu akan ngerasa ini ceritanya tuh kayak cerita fantasi, petualangan yang anak-anak akan pergi jalan-jalan gitu ya. Mungkin kayak 5 sekawan atau ya kayak Mary Poppins itu tadi. Ya nggak salah sih, memang nanti mereka akan pergi jalan-jalan. Tapi justru pas mereka pergi inilah bakal ada kejadian mengerikan yang terjadi ya, dan bertubi-tubi. Kamu tahu kan kayak rasanya tuh kita tuh hidup tuh lagi indah-indahnya gitu ya. Kayak semua tuh berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan manis, terus tiba-tiba cobaan datang aja gitu dan juga ya berturut-turut. Nah, itu yang aku rasain pas baca buku ini. Dan sepertinya aku tidak sendiri karena banyak pembaca di Goodreads yang merasakan demikian juga nih. Kamu lihat aja nih. Oke, aku lanjut cerita sedikit lagi ya. Jadi setelah neni kucing yang luar biasa ini datang, hidupnya bapak dan ibu Mo tuh langsung damai banget lah. Karena ketiga anaknya si Mami dan Mo ini diurusin sama neni kucing yang dia tuh minta dipanggil namanya Nona Gigi. Jadi semua diurusin sama Nona Gigi dan mereka bisa bekerja keras mencari uang dengan damai gitu. Bahkan ketiga anaknya ini akhirnya bisa kenalan dan deket sama anak tetangga namanya Vivi dan Fufu. Mereka ini anak kembar. Kemudian suatu hari
orang tua dari kelima anak ini tuh ngejanjiin kalau anak-anaknya tuh bakalan pergi jalan-jalan. Dan ya kita tahu lah ya, yang namanya anak-anak kalau dijanjin sesuatu kan mereka akan nagih gitu ya sampai waktunya. Akhirnya diputuskanlah satu hari mereka pergi jalan-jalan. Tapi karena bapak dan ibu mereka itu harus bekerja gitu ya, yang nganterin jalan-jalan akhirnya Nona Gigi. Pergi kemana? Ke kota terapung kucing yang luar biasa. Nah, sebenarnya perjalanan untuk menuju ke kota terapung kucing yang luar biasa ini seru banget. Jadi mereka tuh harus naik yang namanya kereta air. Kereta air ini tuh badannya tuh bentuk daun gitu. Jadi masing-masing orang duduk di atas daun, kemudian nanti lantainya tuh berubah jadi air. Terus dari situ tuh, dari kereta air itu mereka akan menuju ke sebuah tempat yang namanya Sirkus Sendu. Kenapa namanya Sirkus Sendu? Karena biasanya kan kalau nonton sirkus kita kan akan terhibur dan seneng gitu ya. Nah kalau ini tuh setelah nonton, penontonnya akan ngerasa sedih dan bahkan sampai menangis. Tangisan orang-orang inilah yang akhirnya jadi bensin untuk pergi ke kota terapung kucing yang luar biasa. Kemudian nih pas sampai di kota terapung kucing yang luar biasa, kita akan disajikan dengan pemandangan dan aktivitas yang mungkin rasanya tuh bikin wow gitu ya. Kayak lucu banget nih, keren banget, ada kucing-kucing yang bisa beraktivitas kayak manusia. Mereka punya rumah, punya kegiatan, punya pekerjaan, ada yang kerja di darat, kerja di pinggir laut, dan lain sebagainya lah gitu. Tapi beberapa saat setelah berada di sana gitu ya, keanehan demi keanehan mulai terjadi, mulai terkuak dan gak jarang sampai mengorbankan nyawa, termasuk nyawa anak-anak. Terus gimana nih nasibnya Mami, Mo, Vivi, dan Fufu? Nah itu dia misterinya. Pokoknya buku kita pergi hari ini tuh kayak kisah petualangan yang berujung salah gitu ya. Menurutku bukunya bagus banget, kamu tadi juga udah lihat teman-teman di Goodreads bilang apa, dan sepertinya sih semua setuju gitu ya. Karena waktu buku ini pre-order, awal terbit tuh akhir 2021, dia tuh sold out gak nyampe 24 jam. Dan awal tahun 2022 ini juga kita pergi hari ini masuk nominasi buku sastra pilihan Tempo 2021. Aku nggak bisa nyeritain lebih banyak lagi tentang ceritanya karena nanti jadi spoiler banget. Itu aja tadi udah spoiler tipis-tipis gitu ya. Tapi percayalah ya, apapun yang kamu pikirkan gitu tentang jalan cerita buku ini setelah tadi dengerin aku cerita, kemungkinan besar akan salah. Karena memang inti ceritanya tuh baru bisa kita dapat setelah baca halaman terakhir buku ini. Jadi kalau misalnya bisa kasih rating gitu ya, aku akan kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang aku suka dari buku ini. Yang pertama, buku ini tuh memang menceritakan hal yang mengerikan ya, tapi settingnya tuh cantik sekali gitu. Jadi kayak kita tuh lagi disiksa nih pas baca, tapi disiksanya mungkin kayak sambil dipijetin atau dikasih makan yang enak gitu ya, sampai jadi bingung gitu. Ini lagi disiksa apa enggak sih gitu. Terus yang kedua, gaya bercerita Ziggy tuh kesannya memang kayak asal-asalan gitu ya, nyeleneh, tapi sebenarnya tertata dengan baik gitu. Kamu akan ngerasa penulisannya kayak ngeracau gitu dari awal sampai tengah-tengah gitu ya. Tapi menjelang akhir cerita semua racauannya itu make sense, jadi keren banget. Terus yang ketiga, tadi kan aku bilang ada hal-hal triggering ya di dalam buku ini. Jadi memang Ziggy itu mau menyampaikan beberapa concern gitu, dan yang relate banget dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Misalnya nih, yang pertama tentang relasi kuasa gitu ya. Dan ini bukan cuma relasi kuasa antara manusia dengan manusia aja, tapi juga manusia dengan lingkungan sekitar. Karena kan biasanya nih yang berkuasa tuh sering secara sadar maupun gak sadar memang ya menindas yang di bawahnya. Terus yang kedua, tentang mempertanyakan hal-hal kecil nih. Jadi kan ada ya, misalnya dalam hidup ada kebiasaan atau perilaku kita gitu ya yang kayaknya udah berjalan secara otomatis aja, entah itu karena dari turun-temurun udah diwajibkan atau mungkin karena kita ngelihat society melakukan hal itu. Tapi kadang kita saking otomatisnya kita melakukan hal itu tuh tanpa mempertanyakan kembali apakah hal ini tuh masih relevan gitu untuk kita lakukan, atau bahkan apakah hal ini memang harus kita lakukan, mungkin bukan untuk kita tapi untuk yang lain gitu. Nah yang ketiga, ini tuh tentang menjadi orang tua ya. Jadi di buku ini tuh digambarkan kalau untuk mempunyai anak itu tuh sebuah keputusan yang besar dan harus penuh tanggung jawab gitu. Nah kalau kita nggak sadar gitu ya dengan keputusan besar itu dan tanggung jawab yang harus dihadapi sesudahnya, ya bisa jadi itu akan menghancurkan hidup kita. Tapi yang paling aku suka dari buku ini adalah gimana Ziggy itu menggambarkan ingatan tuh seperti laci-laci gitu ya. Kayak di otak kita tuh jadi tersimpan laci-laci yang begitu banyak, dan kadang kita nggak tahu laci-lacinya tuh yang mana aja. Kemudian ketika kita
kita mendewasa, kadang tuh kita mengorbankan ingatan-ingatan masa kecil kita. Jadi pas kita udah dewasa tuh kita lupa. Dan mungkin dulu kita anggap ingatan itu ingatan yang sepele ya. Tapi ketika lagi dewasa dan mungkin dalam situasi-situasi tertentu, ketika kita mengorek kembali ingatan itu dan ingatan itu muncul, ternyata dia tuh berguna gitu. Sebagai orang yang pelupa banget ya, kadang aku juga sering lupa hal-hal di situasi penting. Menurutku ini kayak cukup menohok gitu ya. Jadi aku merekomendasikan banget untuk kamu baca buku Kita Pergi Hari Ini. Kalau misalnya kamu tertarik untuk beli, pasti ada di official store-nya Gramedia di marketplace atau mungkin di toko-toko buku favoritmu. Dan jangan lupa belinya yang original. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share video ini ke media sosial. Siapa tahu teman-teman kamu yang suka baca buku juga bisa menonton. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau misalnya ada video terbaru. Kemudian terakhir, follow Potluck di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!